Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Singkonglomerat ingin mempresentasikan hasil dari proyekan yang telah kami buat. Boleh di slide? Oke. Sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Yunazal Oktar Ramadan. Lalu saya mewakili teman-teman saya, ada Muhammad Ilham Akbar Polindo, dan dilanjutkan oleh rekan saya yang di atas. Saya Hafiz Iltizam Ilham. Lalu Selanjutnya, selebihnya ada Fikri Aditya Utama, dan yang terakhir ada Muhammad Esiroyan. Oke, boleh di slide. Kita masuk ke tools pertama, yakni who we are. Dimulai dari why. Kenapa gitu? Kenapa sih kita mengambil ide atau topik singkonglomerat? Karena kita telah menganalisa keresahan mahasiswa, perantauan, mereka ketika sedang menugas, itu tuh kadang suka lapar gitu ya. Tetapi yang jadi masalahnya, dompet mereka ketat. Apa sih maksud dari dompet mereka ketat itu? Sama aja seperti dompet mereka menipis gitu. Kafe kemahalan, dan gorengan jalanan yang notabene kurang higienis ataupun sering terkena debu dari jalan-jalan yang di luar gitu. Nah, oleh karena itu, apa sih yang mendasari kita membuat singkonglomerat? Jadi, singkonglomerat itu merupakan cemilan tela-tela atau bisa dibilang singkong goreng yang berbumbu dengan versi modern. Jadi kita merebus tersebut menggunakan ekstrak rempah-rempah, digoreng secara dadakan, dan ditambah bumbu tabur kekinian favorit Gen Z tentunya. Lalu kita lanjut ke how. Bagaimana? Bagaimana sih cara kita mengimplementasikan hasil proyekan kita sebuah singkonglomerat tersebut? Nah, porsi karbohidrat yang besar dalam satu packing singkonglomerat sekitar kurang lebih 100 gram dengan harga penetrasi 6.000 yang bisa dibilang cukup murah, serta kemasan standing pouch anti minyak plus tusukan bambu. Dan untuk penjualannya, kita bisa melalui sistem pre-order dan sistem jualan langsung. Oke, boleh di slide. Problem dan opportunity-nya. Di sini memuat 4, ada konteks, problem, customers, dan impact. Dimulai dari konteks terlebih dahulu. Kadang ngerasa nggak sih kalau misalkan kita lapar nanggung di jam rawan kelas, ataupun ketika kita lagi nugas, dan itu tuh bisa mengganggu konsentrasi kita gitu. Sehingga adanya friksi antara butuh energi kenyang, tapi uang saku akhir bulan yang menipis. Alternatif buruknya apa sih? Dikarenakan uang saku kita yang menipis, kita mencoba dah membeli ciki-ciki di minimarket. Tapi sayangnya itu tidak worth it dikarenakan ciki minimarket itu rata-rata mahal dan isinya itu kebanyakan angin, bukan makanannya. Ataupun ketika kita membeli sebuah gorengan di gerobak, emang betul itu tuh sangat ramah di kantong. Tapi lagi dan lagi kita tidak tahu kualitas minyaknya apakah itu baik ataupun buruk. Serta dari cara packagingnya, ketika kita ingin makan gorengan, tentunya kita menggunakan sebuah jari gitu ya, yang dimana bikin jari kita kotor, dan ketika kita lagi nugas, hasil jari yang kotor tersebut kena laptop dan bisa merusak laptop. Nah, customers dan impact. Customers dan impact-nya itu apa sih teman-teman? Melalui target gitu ya. Target kita adalah mahasiswa S1, anak kos yang bisa mengelola uang sendiri dan bisa berhemat gitu. Karena apa? Karena dengan produk kita yang murah, seharga 6.000, kita bisa menyesuaikan target pasar ini. Lalu emosional, merasa bersalah jika jajan mahal, sehingga mereka harus mengurangi jatah uang mereka demi makanan berat gitu. Tapi mereka juga gampang bad mood ketika kelaparan. Lalu kita lanjut ke dampak. Dampaknya apa? Mahasiswa buang uang 20.000 per minggu untuk jajan yang ringan, yang tidak mengenyangkan lambung sama sekali. Karena konteksnya di sini bukan makanan yang berat. Oke, balik Anjali. Survei, problem interview. Jadi teman-teman kita sudah eh, menyediakan Google Form atau kuesioner langsung yang dimana kita di situ mendapatkan sebuah jawaban, sekitar 25 jawaban, 20 jawaban tersebut membutuhkan solusi baru, dan 5 jawaban tersebut tidak perlu membutuhkan solusi baru. Nah, oke, boleh lanjut aja nggak apa-apa. Apa sih yang konsumen mau gitu? Apa sih yang kita tracking dari hasil jawaban kuesioner tersebut? Yang mereka mau tentunya harga yang receh. Balik lagi teman-teman, sesuai dengan bisnis pada umumnya, yang dimana kita perlu men-tracking harga pasar ataupun kita men-tracking target pasar gitu teman-teman. Dengan harga
super rasional yakni 6.000 itu tuh bisa dibayar pakai uang sisa parkir tanpa ganggu anggaran makanan pokok itu bisa teman-teman ya. Ataupun mungkin, menggunakan uang sisa-sisa celengan gitu, sekitar 2.000 yang dikalkulasikan 6.000 itu bisa. Bisa dapat satu porsi atau satu packing tela-tela singkong lamaran. Lalu lanjut, porsinya mengenyangkan. Sebelumnya? Oh, Sebelum? Oke, porsinya mengenyangkan. Nah, dengan volume yang padat, sehingga lambung kita itu terasa penuh secara instan di jam rawan lapar. Kenapa sih bisa seperti itu, teman-teman? Karena, sekali lagi, packaging-nya yang simpel dan kalori atau karbohidratnya itu ada, teman-teman. Alhasil, itu tuh bisa membuat perut kita kenyang gitu, teman, tanpa harus makan makanan berat seperti nasi dan lain-lain. Lalu dilanjutkan oleh praktis dan anti kotor. Nah, dengan kemasan yang rapi, mencegah jari terkena residu minyak atau bumbu saat ketika kita melanjut mengetik laporan di laptop ataupun nugas di laptop gitu ya. Lalu selalu panas. Nah, karena kita sistemnya digoreng dadakan gitu ya, disajikan dadakan, crispy di luar, empuk di dalam tentunya. Nah, dengan varian rasa yang kekinian. Oke, boleh dilanjut. Market size estimasi. Nah, setelah kita tracking lebih lanjut terkait TAM, potensi, SAM, dan SOM, kita dapatlah sebuah data ini yang dimana total addressable marketnya itu sebesar 54 juta dengan potensi pasar UPC biru setelah saya tracking lebih lanjut yang memuat 2.700 sampai 2.800 mahasiswa aktif, kita kalikan dengan 20.000 sebagai pengeluaran jajan per minggunya, kita dapatkan hasilnya 54 juta per minggu. Dengan SAM, serviceable addressable-nya, kita asumsikan 40% relevan dengan 9 teletela, 1.080 orang, dikalikan dengan 20.000, sesuai dengan data tadi, kita dapatkan hasil 21.600.000 per minggu. Dengan SOM-nya, serviceable obtainable, target realistis kita, 10% dari audiens SAM, itu 108 porsi dikali 6.000. Kita dapat hasilnya 648.000 per minggu. Oke, boleh dilanjutkan. Nah, setelah kita mengkalkulasikan TAM, SAM, dan SOM-nya, kita lanjutlah ke customer persona. Kita ambil dari data kuesioner tersebut. Sebagai contohnya ada anak bernama Syakirah di usia 20 tahun, profilnya mahasiswa S1 anak kosan sangat aktif di kepanitiaan himpunan gitu. Nah, masalahnya itu karena dia cepat bad mood ya ketika lapar dan dia juga benci cemilan berminyak karena merusak keyboard dan laptop ketika sedang nugas gitu ya. Nah, kami ambillah solusinya apa? Kami menyediakan tampilan kemasan yang keren gitu ya, dan tidak bikin kotor serta balik lagi, harganya masuk akal gitu. Oke, boleh dilanjutkan. Lalu customer persona yang kedua, ada mahasiswa yang bernama Raka di usia 21 tahun dengan profil mahasiswa S1 rantau dan dia bisa mengelola keuangan mandiri. Nah, masalahnya apa? Dia sering begadang, nugas, akhir atau praktikum gitu ya. Tapi karena ketika malam-malam itu belum tentu semua tempat dagangan ataupun semua tempat makanan buka, alhasil dia juga bosan gitu ya dengan makanan-makanan yang bisa dibilang udah biasa gitu. Makanya kita hadirkan singkong lemerat ini karena apa? Karena setelah kita tracking lebih lanjut ternyata tela-tela itu masih sedikit dan mungkin masih belum ada pesaing di daerah UPC Biru. Nah, solusi kami ada apa? Solusi kami adalah menyajikan singkong yang selalu panas dadakan kurang lebih 100 gram dengan harga setara bayar parkir 3 kali. Tuh teman-teman, 6.000. Oke, lanjutkan. Value proposition canvas. Di value proposition canvas ini terdapat dua tentunya. Ada customer profile dan value map. Yang dimana itu akan dijelaskan oleh rekan saya. oke, terima kasih Johan. Selanjutnya, value proposition dan canvas. Customer profile dan value map. Yang pertama dari customer profile, ada job. Cari cari redaman lapar instan saat nugas tanpa hambatan jari kotor. Pahitnya apa? Makanan kafe terlalu mahal. Gorengan jalanan kotor, berminyak, bikin batuk. Ciki mahal, isinya cuma nitrogen. Gengsinya, jajan murah, perut terasa padat, kemasannya praktis, social currency atau gengsinya tetap terjaga walaupun harganya murahan. Yang selanjutnya value map produk.
Singkonglomerat atau tela-tela modern bumbu. Painkillernya harga psikologis cuma 6.000, ponsnya tebal, ditambah ada tusukan jamin tangan bebas minyak yang tadi itu agar tidak merusak atau tidak mengganggu saat kita sedang beraktivitas. Gains Creator, garam gramasinya 100 gram bikin kenyang instan. Nama menunya Sultan Barbecue Juragan, bikin pede di tongkrongan. Jadi walaupun harganya cuma 6.000, tapi kita nggak akan gengsi karena yang tadi itu ini jajanan Gen Z loh. Lanjut, Our Solution. King, Singkonglomerat ini jajanan penunda lapar revolusioner yang ramah di kantong. Kualitasnya fresh, rasanya bintang 5, support produktivitas, yang terpenting penyajiannya higienis. Kualitasnya fresh. Kenapa sih bisa dibilang kualitasnya fresh? Singkongnya ini dimarinasi oleh rempah, lalu digorengnya secara dadakan, made to order, crispy di luar, lalu lumer di dalam. Rasanya bintang 5, variannya bumbu barbeque, balado pedas, keju, dan jagung. Support produktivitas, lanjut nugas dan ngetik tanpa takut ngerusak barang karena tangan kotor. Yang terpenting penyajiannya higienis, standing pouch, tebal, tahan minyak, dan ada tusukan bambunya. Lanjut, kom competition analysis part 1. Indikatornya ada produk, harga, branding, dan UVP. Ciki kemasan minimarket. Untuk ciki ini keras, ringan, isinya cuma nitrogen, dan tidak kenyang. Harganya lumayan mahal, yang bisa dibilang menengah ke atas, yaitu antara 10.000 sampai 15.000. Brandingnya rak retail, katalog reseller. UVP-nya varian level pedas ekstrim. Adapun yang gorengan gerobak, ini kebalikannya. Harganya sangat murah, bisa hanya 1.000 sampai 2.000 eh, per unit gorengannya. Cuma di sini kelemahannya itu menyerap banyak minyak, dingin, hambar di dalam. Apalagi kita membelinya langsung di pedagang di pinggir jalan yang tidak higienis. Brandingnya hanya untung lokasi. Mungkin bisa dibilang untuk orang-orang yang terkesan sudah tidak tahan lagi akan lapar gitu. Jadi dia terpaksa membelinya. UVP-nya monopoli gerbang kampus. Jadi emang rata-rata nih tukang-tukang yang murah kayak gini tuh pasti nongkrongnya deket-deket gerbang kampus nih. Biar mahasiswa setiap keluar dari kampus merasa lapar dia langsung ketagihan gitu dengan harga yang murah. Tapi padahal tidak higienis gitu. Lanjut ke analisis keduanya, part 2. Indikatornya, produk, harga, branding, UVP. Singkonglomerat. Ini adalah produk kami. Produknya seimbang, crispy dan empuk, selalu panas karena sistemnya PO atau made to order, volumenya banyak dan mengenyangkan lambung. Harganya titik sweet, pertengahan antara ciki dan gorengan tadi. Tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Hanya 6.000. Seharga kita parkir sebanyak 3 kali lah kira-kira ya. Brandingnya menggunakan digital seperti WA Story, konten TikTok, atau Story IG atau Reels IG. UVP-nya kenyang instan, tangan bersih 100% saat nugas, plus loyalty card-nya, sistem reward-nya. Oke, lanjut ke Land Canvas Sumer. Problemnya inflasi jajan, porsi tak kenyang, kurang bersih. UVP-nya cemilan revolusioner bikin kenyang, jadi bersih saat nugas, harga uang parkir 3 kali. Kos strukturnya di kos 0 atau fasilitas kos. HPP-nya 2.300 per porsi. Solusinya tela-tela made to order. Pons made to order. Pons higienis harganya mahasiswa banget.
channelnya nih, volume harian, PO, POWA Story, Ketok Tular Himpunan, TikTok. Revenue-nya 100%, Retail 6.000. Unfair Advantage. Resep rempah internasional dan biaya peralihan via loyalty card. Target dan early adopternya mahasiswa UPI Cibiru, anak kos, awalnya teman sekelas, dan circle tongkrongan. Jadi saya eh, riset dulu dari teman-teman terdekat saya di kelas dan circle-circle saya di tongkrongan gitu. Nah, yang terakhir ada MVP validation. Teks detailnya ini yaitu sistem PO di WhatsApp. Kita hanya menstorikan 2 hari di platform WA, hasilnya itu bisa instan sold out 40 porsi dari 65 penonton iklannya. Validasi harganya 6.000 terbukti sukses tanpa ada tawar-menawar. Feedback positifnya, pelanggan antusias minta kloter kedua dibuka. Puas karena produk disajikan masih ngepul panas karena kita made to order. Jadi makanan yang kita jual ini selalu hangat ketika sampai di tangan pelanggan. Kesimpulannya, persevere, kalahkan dengan wajan baru dan ekspansi branding ke TikTok IG. Mungkin dari saya segitu, saya kembalikan ke rekan saya, Juan. Oke, terima kasih Kang Hafiz atas presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Thank you so much. Gracias, yes, benvindo, dan